Kemudian ambil satu blok, duduk di atas satu blok. Boleh horizontal, boleh vertikal, tergantung besarnya bokong Anda. Jadi kalau bokongnya besar kayak saya dikasih vertikal begini, nanti mungkin nggak cukup ruangnya untuk meletakkan bokong. Jadi kita boleh vertikal, boleh horizontal. Yang pertama di sana seiza dan antler, gambar yang paling tengah ya. Jadi seiza itu duduk di atas tumit bersimpuh, sementara antler itu duduk di antara kedua tumit. Kalau dilihat dari bentuknya, kira-kira kita menyasar target area peregangannya ada di mana? Di lutut dan pergelangan kaki. Jadi target kita adalah secara skeletal segmennya lutut, kemudian pergelangan ankle. Ada orang-orang yang memiliki struktur tulang pada punggung kakinya lebih besar atau lebih menonjol. Jadi saat mereka duduk bersimpuh, punggung kaki kan akan menekan ke arah matras kan. Kalau matras yoga itu kan tipis kan. Jadi kalau kita memiliki punggung kaki yang tulangnya lebih menonjol, di sana akan memunculkan rasa tidak nyaman pada punggung kaki. Jadi salah satu opsi yang bisa digunakan adalah meletakkan alas yang lebih tebal. Selimut, handuk. Jadi kalau dia bilang nggak enak nih di punggung kakinya, kita bisa tambahkan seperti itu. Sampai di situ jelas ya. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang secara strukturnya mereka tidak bisa melakukan flexion sebanyak yang lainnya. Jadi mereka kompres bisa jadi pada area pertemuan tibia dengan area tumit. Jadi ini pada saat kita melakukan seiza atau enter, posisi kakinya kan begini kan. Kalau saya balik nih ya, kalau kita duduk bersimpuh kan posisi kakinya begini. Flexion bagi ankle. Nah, ada yang sebagian hanya mungkin dia bisa flexionnya hanya segitu. Bukan karena dia kaku, tetapi mungkin dia di sini struktur tulang yang ada pergelangan kakinya menghalangi dia untuk mendorong lebih jauh. Jadi saat mereka melakukan posisi duduk bersimpuh begini, mereka akan merasa sangat tidak nyaman atau kesakitan di area pergelangan. Meskipun kita sudah letakkan selimut, handuk, masih bilang aduh nggak enak, sakit gitu. Jadi bisa jadi bukan karena tulangnya yang lebih menonjol di punggung kaki, tapi bisa jadi dia kompres di area sini, di area pergelangannya. Jadi kalau itu terjadi, pose antler ataupun seiza ini bisa dilakukan dengan pergelangan kaki ditekuk ke arah luar. Ini ya. Ini mungkin lebih suitable bagi mereka. Amati sensasi pada lutut dan pergelangan kaki. Kemudian ambil satu blok, duduk di atas satu blok. Boleh horizontal, boleh vertikal, tergantung besarnya bokong Anda. Jadi kalau bokongnya besar kayak saya dikasih vertikal begini, nanti mungkin nggak cukup ruangnya untuk meletakkan bokong. Jadi kita boleh vertikal, boleh horizontal. Dengan menggunakan satu blok, apakah terasa tekanannya menjadi sedikit berkurang? Kemudian kita coba dengan dua blok. Apakah terasa lebih ringan tekanannya? Ya, jadi biasanya untuk mereka yang punya isu OA misalnya, OA ini mereka biasanya agak sulit untuk menekuk lutut. Jadi dari pengalaman beberapa murid saya yang mengalami OA,
Pose ini bagus sekali untuk membantu meregangkan sendi lutut dan membantu elastisitas ligamen. Kemudian termasuk juga membantu kembali produksi cairan sendi, perbaikan dari cartilage, tulang rawan yang rusak di area lutut kalau mengalami OA. Tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk duduk dengan posisi tanpa props, karena itu sangat menyakitkan untuk yang OA-nya sudah parah. Jadi biasanya saya melakukan pose Seiza dan Antler ini berkali-kali sepanjang kelas dengan menggunakan blok. Jadi salah satu yang dulu biasanya saya kebetulan punya satu yang cukup parah dulu OA-nya, biasanya saya mulai dengan 3 blok dulu. Duduk 1 menit dengan 3 blok. Jadi sepanjang sesi misalnya kelasnya 1,5 jam. Jadi beberapa kali akan saya lakukan setiap jeda, mengambil jeda, biasanya saya minta duduk di posisi Seiza. Jadi itu progresnya cukup cepat biasanya. Setelah itu pada saat dia sudah lebih nyaman, kita bisa tambah durasi waktunya, mungkin tadinya 1 menit ditambah jadi 2 menit. Kemudian dicoba mengurangi ketinggian bloknya dari 3 menjadi 2. Jadi nggak usah bertarget pose yang lebih jauh. Pose ini saja sudah sangat membantu bagi mereka yang punya isu di lutut. Posisi di kepala saya buat lebih tinggi karena tidak semua orang nyaman dengan posisi kepala sama tinggi dengan dada. Jadi seperti ini umumnya sebagian besar orang nyaman melakukan. Kalau masih kurang, kita minta mereka di posisi duduk. Jadi kita lakukan sama-sama ya, boleh disusun begini. Kemudian kita bisa minta yang pertama, duduk di depan guling. Opsi pertama, duduk di atas tumit. Karena ini bertumpu dengan tangan tentu cukup berat kan bagi sebagian besar orang menahan 5 menit begini kan. Jadi kita bisa kombinasikan mereka duduk dulu di sini. Jadi bagi yang seperti itu sudah merasa cukup intens, mulai saja dengan duduk bersimpuh. Nanti setelah jalan misalnya 3 menit gitu untuk duduk bersimpuh, kita bisa minta mereka untuk menggunakan tangan. Dan duduk bersimpuh 3 menit bagi sebagian besar orang itu juga tidak nyaman kan, karena dia menekan di lutut. Jadi biasanya saya meminta mereka meletakkan blok dulu di bawah bokong.